warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali guru-guru hebat di Indonesia. Saya akan memberikan materi untuk kelas 12 IPS, yaitu mata pelajaran sosiologi. Perkenalkan, nama saya Lilis Supriyani. Mudah-mudahan di dalam video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ketimpangan sosial bidang pendidikan. Nah, di Indonesia sebenarnya untuk bidang pendidikan memang secara kasat mata kita masih bisa melihat bahwa pendidikan di Indonesia bisa dikatakan tidak merata. Nah, di sini apa sih yang akan dibahas pada materi ketimpangan sosial bidang pendidikan? Yang pertama adalah apa sih sebenarnya ketimpangan pendidikan itu? Kemudian yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan? Kemudian yang keempat adalah tentang mengapa masih ada ketimpangan pendidikan di masyarakat, terutama adalah masyarakat di Indonesia. Nah, di sini memang kita tidak bisa menutup mata ya, kalau ketimpangan sosial bidang pendidikan itu memang masih ada. Terutama ketimpangan ini sering terjadi, kita melihatnya adalah kalau kita bandingkan antara keadaan masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan. Nah, di masyarakat perkotaan itu sendiri juga banyak atau bisa juga kita melihat adanya ketimpangan sosial, terutama adalah bidang pendidikan. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melihat bagaimana pendidikan di kota besar itu adalah terdiri dari sekolah-sekolah yang elit, sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas yang lengkap, tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada sekolah-sekolah dengan fasilitas yang seadanya. Nah, ini pun juga bisa kita katakan sebagai satu ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Untuk itu, kita bahas yang pertama, apakah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan merupakan kondisi ketidakmerataan lulusan pendidikan dari penduduk di suatu daerah. Ukuran ketimpangan pendidikan adalah indeks Gini pendidikan yang mengukur rasio rata-rata capaian tahun sekolah dari semua penduduk, menurut Thomas dan kawan-kawan tahun 2000. Nah, di sini memang ini adalah ukuran dari ketimpangan pendidikan. Jadi, ketercapaian pendidikan di masyarakat yang tidak merata. Nah, yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan? Ini sebagai faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendidikan. Yang pertama adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana sekolah. Ini terjadi pada sekolah-sekolah yang biasanya kalau di kota besar itu adalah sekolah-sekolah yang berada di pinggiran atau sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil kalau di seluruh Indonesia. Ya, biasanya mempunyai sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Kalau rendahnya kualitas guru, kita tidak bisa memukul rata bahwa semua guru itu mempunyai kualitas yang rendah. Apalagi saat ini banyak sekali guru-guru Indonesia yang hebat, guru-guru Indonesia yang sudah mulai bergerak untuk bisa menjadi yang untuk memajukan masyarakat atau anak-anak di Indonesia. Jadi mencetak generasi muda yang hebat. Nah, rendahnya kualitas guru ini dilihat biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil, di mana di sana ketersediaan guru itu memang sangat kurang. Sehingga untuk mencari guru yang berkualitas itu susah, karena ada gurunya pun sudah untung. Nah, ini biasanya daerah-daerah terpencil itu ada sekolah yang kelas 1 sampai kelas 6 itu mempunyai guru hanya satu, misalnya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kalau guru itu biasanya terjadi di suatu sekolah bahwa guru itu sudah mengajar di sekolah tersebut, kemudian apabila sudah diangkat menjadi ASN, ternyata pindah dari sekolah itu, sehingga sekolah itu harus mencari guru lagi. Nah, ini juga menyebabkan salah satu kriteria dari rendahnya kualitas guru, sehingga menyebabkan pendidikan di daerah tersebut tidak terpenuhi untuk fasilitas atau keberadaan gurunya.
Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya jumlah dan kualitas buku sebagai sumber belajar. Sebenarnya untuk saat ini sumber belajar itu tidak terbatas pada hanya buku saja sebagai satu-satunya sumber belajar. Apalagi di era teknologi yang modern, banyak sekali sumber belajar yang bisa kita peroleh. Apalagi sekarang ada Merdeka Belajar, di mana anak didik bebas untuk mengambil sumber belajar dari manapun selama itu masih di dalam koridor kurikulum. Jadi tidak hanya terbatas pada kualitas buku atau ketersediaan buku, tapi tetap buku sebagai salah satu sumber yang harus digunakan ini adalah untuk meningkatkan minat literasi bagi para siswa. Nah, kualitas buku sebagai sumber belajar yang terbatas, ini pun juga biasanya terjadi di daerah terpencil atau di daerah yang memang sulit dijangkau, sehingga untuk keberagaman buku atau misalnya ketersediaan buku itu sangat terbatas. Kemudian yang keempat adalah mahalnya biaya pendidikan di sekolah tertentu. Ini biasanya terjadi di kota besar, di mana ada sekolah-sekolah tertentu yang memberikan atau berlakukan biaya yang besar, tapi ada juga apabila ada di sekolah pemerintah, maka biayanya akan sangat terjangkau dan bahkan ada yang bebas biaya. Kemudian dari ketimpangan pendidikan tersebut, bagaimana sih upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan tersebut? Yang pertama, ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan membuat Kartu Indonesia Pintar. Di mana Kartu Indonesia Pintar ini menjangkau untuk masyarakat ekonomi lemah. Ini sangat membantu sekali. Yang kedua, dengan membangun sekolah di daerah-daerah terpencil. Jadi di daerah terpencil itu memang biasanya untuk bangunan sekolah itu juga kadang-kadang memang kurang memadai. Sehingga di sini pemerintah harus lebih mengutamakan untuk membangun sekolah di daerah-daerah yang terpencil sehingga supaya pendidikan itu menjadi merata. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan ini sangat penting, ya. Bahwa pendidikan ini sangat penting. Kemudian yang keempat, memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ya, ini sebenarnya adalah memang salah satunya memang tugas dari pemerintah bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu harus merata sampai ke pelosok, makanya muncul ada sarjana mengabdi, sarjana mengajar, dan lain-lain. Yang keempat adalah mengapa sih pendidikan masih ada ketimpangan pendidikan di masyarakat? Nah, di sini adalah pengaruh dari globalisasi. Globalisasi itu bagaimana masyarakat yang bisa mengikuti era globalisasi maka akan dengan cepat menyerap teknologi yang ada. Tapi bagi masyarakat yang bisa dikatakan gaptek, bisa dikatakan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka akan ketinggalan. Yang kedua, mahalnya biaya sekolah. Tadi sudah dibahas bahwa mahalnya biaya sekolah itu tergantung sekolah mana yang akan diikuti oleh peserta didik. Kemudian ketiga, minimnya ketersediaan tenaga pengajar. Nah, ini juga biasanya terjadi untuk daerah-daerah yang terpencil. Kemudian yang keempat, pembangunan infrastruktur pendidikan yang sangat rendah. Nah, ini memang harus atau merupakan salah satu tugas pemerintah bahwa pemerintah harus membangun sarana-sarana pendidikan yang memadai untuk di seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi paling tidak menambah pengetahuan untuk kita semua dan kita bisa menjadikan masyarakat Indonesia, generasi muda Indonesia menjadi generasi yang hebat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.